الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam syariat Allah, di dalam Islam, menjadi kenikmatan besar, bahkan termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika disatukannya hati seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dipersaudarakannya seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Abdah Ibnu Abi Lubabah menemui Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah. Kata Abdah, Mujahid sambil memegang tanganku, beliau sampaikan, "Idzal taqal mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilaihi tahatat khatayahuma kama tahata waraqus syajar." Jika dua orang yang saling mencintai karena Allah saling memegang tangan saudaranya, dia tertawa kepada saudaranya, senyum untuknya, berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana dedaunan kering rontok gugur dari pohonnya. Kata Abdah Ibn Abi Lubabah, itu suatu hal yang mudah, hanya senyum, hanya berjabatan tangan, artinya lunak, ada kedekatan, lemah lembut, persaudaraan yang satu dengan yang lain, gampang. Kata Mujahid, la taqul dzalik, jangan kau katakan itu kalau itu mudah. Karena Allah katakan di dalam Al-Anfal 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi, tidak akan bisa kamu menyatukan di antara kolbu mereka. Jika engkau belanjakan seluruh yang ada di muka bumi, tidak akan bisa engkau menjadikan hati mereka, sesama mereka saling lunak, saling lemah lembut, saling mencintai. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Kata Abdah, fa'araftu annahu afqahu minni, maka aku pun mengerti bahwa Mujahid lebih faqih, lebih alim dari aku. Beliau lebih alim daripada aku. Artinya dari ayat bahwa disatukannya qalbu, adanya kasih sayang, cinta dan persaudaraan antara mukmin dengan mukmin, karunia besar yang Allah sendiri sebutkan. Seandainya seluruh yang di muka bumi digunakan untuk menyatukan di antara kolbu mereka, tidak akan bisa mereka mencapai itu.
murni itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Abu Malik Al-Ash'ari, dan hadis disahihkan oleh Syekh Nasir, Rasulullah sebutkan, ya ayuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu, wahai manusia, dengarkan, fahami, dan ketahui, anna lillahi jalla wa azza ibadan laisu bi anbiya wala syuhada. Ada di antara hamba Allah ini orang-orang yang mereka itu bukan nabi, bukan pula syuhada, bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada ala manazilihim wa qurbihim min Allah. Tetapi mereka ini membuat iri para nabi dan para syuhada. Iri dalam artian positif, ghibtah. Ketika orang ingin mendapatkan sesuatu kebaikan yang ada pada orang lain, tanpa dia berharap kebaikan itu dicabut atau hilang dari orang itu. Itu bedanya dengan hasad. Ghibtah ini iri dalam artian positif, membuat iri para nabi dan para syuhada karena tempat yang diberikan kepada mereka di akhirat dan dekatnya mereka kepada Allah. Keutamaan yang begitu besar, kedudukan mereka, dekatnya mereka kepada Allah, membuat para nabi dan syuhada pun iri. Fajatha rajul minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, seseorang dari Arab, Badu, kejauhan, dia jatuh tersungkur pada kakinya, lemas, berkulai, sambil dia isyaratkan dengan tangannya kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, nasun minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaqbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah. Manusia biasa, nas minan nas, bukan nabi, bukan syuhada, tetapi tempat mereka dan kedekatan mereka dari Allah membuat iri para nabi dan para syuhada. Artinya luar biasa orang-orang ini. An'idhum lana, jallihim lana. Tunjukkan kepada kami, terangkan kepada kami siapa mereka ini yang kau maksud. Fasarra wajhun nabi bisu'alil a'rabi. Berseri wajah Rasul mendengar pertanyaan Arabi ini. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah katakan, hum nas min afna'in nas. Mereka ini orang-orang biasa, tinggal bersama yang lain, muslimin. Wa nawazihul qabail, mereka berada di kabilah-kabilah yang banyak. Ini dari suku ini dari suku itu, dari kabilah ini. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Di antara mereka tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kerabat. Ini dari suku mana, ini dari bani ini, dari bani itu. Suku yang berjauhan nasabnya. Tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada nasab, tidak ada kerabat. Tahabbau fillah wa tasafau
tetapi mereka saling mencintai karena Allah. Mereka saling bersih, artinya saling bersih murni di dalam persaudaraannya. Tasawuf dari sofa, artinya apa adanya dia di dalam bersaudara, dalam berteman, polos dan memberikan yang terbaik untuk saudaranya, menginginkan yang terbaik untuk saudaranya. Tidak ada yang dia tutup-tutupi, tidak ada yang dia simpan. Itu sofa, bersih satu kepada yang lain. Yada'ullahu lahum yawmal qiyamah manabira min nur. Allah letakkan untuk mereka di hari kiamat tempat yang tinggi dari cahaya. Fayajlisuna 'alaiha. Mereka duduk di tempat tinggi itu dari cahaya. Fayaj'alu wujuhahum nura wa thiyabahum nura. Kemudian Allah jadikan wajah mereka itu cahaya, pakaian mereka itu cahaya. Yafza'un nas yaumal qiyamah wa la yafza'un. Di hari kiamat itu orang pada ketakutan, situasi yang sangat mencekam, tegang, sementara mereka dalam keadaan tenang, aman, diberi keamanan dan ketenangan oleh Allah, tidak takut. Wa hum awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Merekalah para wali Allah, mereka tidak takut dan tidak bersedih, tidak takut dari apa yang akan mereka hadapi di depan, tidak bersedih dari apa yang telah mereka lewati, yang telah mereka tinggalkan. Artinya begitu tenangnya, begitu merasa aman yang Allah berikan kepada mereka. Al-Hadis menunjukkan keutamaan mereka, begitu mulia balasan mereka, kedudukan mereka dekat di sisi Allah di yaumul qiyamah. Tempat tinggi dari cahaya Allah berikan bagi mereka, wajah mereka, pakaian mereka bercahaya, dijadikan cahaya oleh Allah. Dan itu seperti Rasul sebutkan membuat iri para nabi dan para syuhada, padahal mereka orang biasa. Hanya saja saling bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat Imam Ahmad pula juga Tabrani, hadis dihasankan oleh Syekh Nasir dari Amr ibnu Abbasah, beliau katakan, sami'tu Rasulullah yaqul qala Allah azza wa jal, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah berkata dalam hadits qudsi, qad haqqat mahabbati lil ladzina yatahabbuna min ajli. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karenaku. Allah wajibkan pada dirinya untuk mencintai mereka. Wa qad haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Wajib kecintaanku kepada mereka yang saling berziarah, saling mengunjungi satu pada yang lain karena aku. Wa qad haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling memberi. Tabadzul itu memberi, membantu, apa yang bisa dia berikan, apa yang bisa dia perbantukan untuk saudaranya, juga karenaku, karena Allah dia membantu saudaranya, memberi apa yang bisa dia berikan untuknya. Waqad haqqat mahabbati lilladzina yatasaddaquna min ajli. Wajib kecintaanku
kepada orang-orang yang saling berteman karenaku. Menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebut mendatangkan kecintaan Allah, atau salah satu amalan yang dengannya seorang hamba mendapat cinta Allah, dan itu tujuan dalam hidup, dicintai Allah. Makanya para ulama salaf sebutkan, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu kaifa tuhabbu. Urusannya bukan bagaimana kamu mencintai. Kamu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, bukan itu. Kalau itu gampang pengakuan. Tetapi yang terpenting dan tujuan adalah bagaimana kamu dicintai. Bagaimana kemudian kamu dicintai Allah, mendapat cinta Allah. Itu sesuatu yang dikejar dan berlomba-lomba untuk mendapatinya para nabi dan para sahabatnya dan orang-orang saleh. Dan hadis menunjukkan amalan-amalan yang disebut saling mencintai, saling berziarah, karena Allah saling memberi, saling membantu, saling berteman karena Allah. Semua itu salah satu amalan yang dengannya seorang hamba dicintai Allah. Tujuan hidup dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di riwayat Tabrani pula dari Abu Darda, disahihkan oleh Syekh Nasir pula, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, ma min rajulain tahabba fillah bidhahril ghaib illa kana ahabbuhuma ilallah ashaddahuma hubban li sahibi. Dua orang yang saling mencintai bidhahril ghaib, dalam keadaan keduanya tidak bertemu. Yang ini di kota mana atau di daerah mana, di negeri mana, berpisah, dipisahkan oleh tempat atau zaman. Tetapi mereka saling mencintai karena Allah. Maka yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah dari keduanya adalah yang lebih cinta kepada saudaranya. Dua orang ini saling mencintai, Ahmad dan Zaid, padahal mereka berjauhan bidharil ghaib. Mana yang lebih cinta kepada saudaranya karena Allah? Tentunya dengan konsekuensi cinta karena Allah, dia jalani, dia penuhi hak-hak percintaan karena Allah. Dia lebih, maka dia pula yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menegaskan kepada kita bahwa persaudaraan karena Allah, cinta karena Allah, amalan azim, amalan yang sangat besar, amalan yang begitu mulia, yang dengannya seorang hamba dicintai oleh Allah di dunia, bahkan balasan yang besar di akhirat, tempat tinggi dari cahaya, membuat iri para nabi dan para syuhada. Nas'alullah min fadlih. Dan dengan itu pula Allah akan menyatukan hambanya. Dari Anas di Bukhari Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Qala wa ma'adatta laha. Ditanya kembali oleh Rasul, apa yang kamu telah siapkan untuk kiamat itu? Qala la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah
Nggak ada. Kecuali aku ini orangnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai' farhana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Kami para sahabat tidak pernah sebahagia ini ketika kami dengar Rasulullah katakan kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dengan cintaku kepada mereka Allah akan satukan aku bersama mereka. Hadis di Bukhari Muslim. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai, sehingga percintaan karena Allah, persaudaraan karena Allah, sebab yang dengannya seorang mukmin akan disatukan dengan orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan orang-orang yang sangat mulia. Bahkan dari Ibn Mas'ud di Bukhari Muslim pula, seseorang bertanya kepada Rasul, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana menurutmu wahai Rasul, orang yang mencintai suatu kaum tapi enggak bisa seperti mereka, amal solehnya, ibadahnya, ilmunya, imannya nggak sampai seperti mereka, terlalu jauh, tapi dia cinta sekali kepada mereka. Qala al-mar'u ma'a man ahabba. Maka jawab Rasulullah, orang itu bersama yang ia cintai akan disatukan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah kan Allah persatukan dia bersama orang yang dia cintai. Semakna dengan itu hadis Abu Dawud dari Abu Dzar dan disahihkan Syekh Nasir pula. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati an ya'mala bi'amalihim. Wahai Rasulullah, orang mencintai suatu kaum tapi dia nggak bisa melakukan seperti amalan mereka, orang-orang saleh. Qala anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Abu Dzar, kata Rasulullah, engkau bersama orang yang kamu cintai. Qala fa inni uhibbullah wa rasulah. Kata Abu Dzar, aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala innaka ma'aman ahbabta. Rasulullah kembali katakan, engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala fa'adaha Abu Dzar. Fa'adaha Rasulullah SAW. Diulang itu oleh Abu Dzar, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kembali diulang lagi oleh Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Hadis di Sunan Abu Dawud. Maka ini pertanda, seperti para ulama sebutkan, kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, nasallallahu at-taufiq, akan Allah berikan kepadanya taufik, cinta, bersaudara, dekat dengan orang-orang ahlus shalah, orang-orang yang ahlud din, orang-orang yang taat, yang berilmu, yang beramal saleh, memiliki akidah yang benar, manhaj yang baik, dan diselamatkan dia oleh Allah dari persahabatan, dari kedekatan dengan ahlil bid'ah, ahlil ahwa, yang menyalahi tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa keutamaan
dari persaudaraan dan cinta karena Allah. Dan makna ini, pertemanan karena Allah, saling mencintai, berkasih sayang karena Allah, sangat dimengerti oleh para ulama salaf. Sehingga pernyataan-pernyataan mereka tentang hal ini banyak, antara lain yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan ikhwan, dengan saudara kamu karena Allah, itu menghilangkan kesedihan kamu, menghapus kesusahan kamu. Kamu mungkin sumpah, sedih, banyak problem, banyak masalah, tekanan batin dan lain sebagainya, membuat sempit dada kamu. Dengan bertemu dengan saudara kamu yang kamu cintai karena Allah, hilang semua itu, menjadi lapang dadamu. Demikian Umar sebutkan. Ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma ma'ul aish, apa air kehidupan itu? Layaknya air, sumber kehidupan, dengannya tanaman akan segar, subur, dan seterusnya. Maka dalam kehidupan apa airnya? Sebagai air bagi kehidupan seorang mukmin. Jawab beliau, liqa'ul ikhwan, bertemu dengan ikhwan, saudaramu karena Allah. Itu airnya kehidupan, menyirami, membuatmu segar, membuatmu menjadi baik, subur. Disebutkan pula oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, saudara kami yang karena Allah lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Ikhwanuna yudzakirunana bil akhirah, karena kalau saudara kami, ikhwan kami, mengingatkan kami tentang akhirat. Wa ahluna yudzakirunana bid dunya, adapun keluarga kami hanya mengingatkan kami terhadap dunia. Dan begitu kenyataannya. Dan antum tahu, bandingkan, kalau kamu bersama ikhwah dengan ikhwan yang kamu cintai karena Allah, yang dibahas, yang kamu bicarakan perkara-perkara akhirat, perkara akidah, perkara manhaj, nasihat, ilmu, akhlak, amal soleh, diajarkan padamu, disampaikan, saling mengingatkan, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Adapun dengan keluarga, apa yang dibicarakan oleh mereka kalau kamu ketemu mereka, entah pamanmu, bibikmu, siapa, sepupumu, bahkan kadang orang tuamu sendiri. Seringnya dan kebanyakannya urusan dunia. Ya, apa kerjaanmu? Sudah lancar? Bagaimana naik jabatanmu? Berapa penghasilanmu? Bisnis ini, pekerjaan, dunia. Gak ada, kecuali yang dirahmati Allah, tidak ada dari mereka, dari keluarga ini, yang kemudian peduli kepada agamamu. Bagaimana? Apa yang sudah kamu pelajari? Berapa hadis sudah kamu hafal? Berapa juz kamu hafal dari Quran? Tafsir apa yang kamu pelajari?
ilmu apa, akidah, fikih, kitab apa yang kamu kaji, mana ada dari mereka. Mereka kalaupun bicara, kalaupun ini urusan dunia dengan kamu, hanya mengingatkan duniamu. Sementara ikhwan mengingatkan kamu akhirat. Ayo datangi pengajian, sana ada daurah, ada kajian, ada syekh fulan, ini itu ilmu akhirat. Kata Hasan al-Basri, ikhwan kami lebih kami cintai ketimbang keluarga kami. Oleh sebab itu kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menasehati anaknya Hasan radhiyallahu an, ya bunayya, al-gharib man laisa lahu habib, al-gharib man laisa lahu habib. Anakku, orang yang asing itu orang yang tidak punya orang yang dia cintai dan mencintai dia. Itu orang yang asing. Orang yang asing bukan karena dia tinggal jauh dari keluarganya di pengasingan, di luar negeri, di luar daerah. Bukan itu hakikat orang yang gharib, orang yang asing. Hakikatnya orang yang asing itu, kata Ali, yang tidak punya orang yang mencintai dia, tidak punya orang yang dia cintai karena Allah. Itu orang asing. Walaupun dia hidup di tengah keluarganya, keluarga besar bahkan, tapi hanya mengurusi dan mengingatkan dunianya saja. Gharib ini orang asing, miskin. Kamu walaupun hidup jauh dari keluargamu di luar negeri sana, jauh, mungkin di ujung Rusia sana atau di Timur Tengah, tapi kamu di antara ikhwan yang mengingatkan kamu terhadap ilmu, amal saleh, akhirat, kamu tidak asing. Ada orang di sekitarmu yang mencintaimu karena Allah, dan kamu mencintai mereka karena Allah. Dari itu semua disebutkan oleh Imam Khalid bin Safwan rahimahullah, inna a'jazan nas man qasura fi talabil ikhwan. Orang paling lemah itu orang yang tidak bisa mencari ikhwan. Tidak bisa mendapati orang-orang yang bersaudara dengannya karena Allah. Dia orang paling ajiz, paling lemah. Dan ajiz sifat yang tercela, sebagaimana Rasulullah sebutkan, wala ta'jaz. Dia tidak serius, dia tidak bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya dan upayanya. Tidak hirs. Ajiz itu lawan dari hirs. Hirs itu istifrahul wus'. Ulama sebutkan namanya hirs, menuangkan segala kemampuan yang kamu bisa, yaitu tenaga, harta, dan yang lain-lain. Mungkin kedudukan, jabatan, dan yang lainnya. Istifrah itu menumpahkan begini. Wusu itu kemampuan kamu, segala yang kamu punya, kamu tumpahkan semuanya. Artinya kamu berikan untuk saudaramu, agar kamu mendapati orang-orang yang mencintai kamu, bersaudara denganmu karena Allah. Kalau istilah orang sekarang, all out ya, semuanya. Istilahnya habis-habisan sudah, segala yang kamu punya, segala yang kamu miliki, kamu tuangkan.
tidak tersisa sama sekali. Ajaz lawan dari itu. Mungkin dia tuangkan tapi sedikit. Dia simpan banyak. Dia punya kemampuan, entah itu kemampuan hartanya, entah itu kemampuan tenaganya, entah itu kemampuan fikirannya, entah itu kemampuan ini dan itunya, banyak kemampuan yang dia miliki, tapi tidak semuanya dia tuangkan. Itulah ajaz. Kata Khalid ibn Safwan rahimahullah, orang yang paling ajaz, yang tidak bisa, tidak mau mencari ikhwan, orang yang bersaudara dengan dia karena Allah. Kata beliau lanjut, wa a'jazu minhu man dhayya'a man dhafira bihi minhum. Lebih ajaz lagi, lebih jelek lagi, orang yang menyia-nyiakan yang sudah dia dapati. Dia sudah punya ikhwan, sudah ada orang yang bersaudara dengannya karena Allah, ada di sekeliling dia orang-orang yang cinta kepadanya karena Allah, dia cintai mereka karena Allah. Sudah dapat, sudah ada, tapi kemudian dia sia-siakan sehingga putus, sehingga wal'iyadzubillah berantakan. Yang ada adalah kebencian, berubah jadi permusuhan, perseteruan, jarak, jurang memisahkan di antara mereka. Dia sia-siakan. Gak bisa nyari saja sudah itu merupakan ajaz. Apalagi lebih dari itu jeleknya, sudah dapat kemudian dia lepas, tidak dia jaga. Lebih tercela. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua berarti menuntut kita untuk memahami setelah menyadari besarnya kenikmatan ukhuwah karena Allah, untuk menjaga persaudaraan ini agar tidak termasuk yang Imam Khalid bin Safwan sebutkan. Di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan dengan baik. Ada adab-adab yang diajarkan untuk dia perhatikan, dia jaga, sehingga ikhwan yang ada di sekeliling dia tetap menjadi miliknya. Tetap ada persaudaraan itu karena Allah. Tetap ada saling mencintai karena Allah. Karena sesuatu ini tidak terjadi dengan begitu saja, dan kalau sudah terjadi tidak akan terus-menerus dia dapati kalau tidak dia jaga dengan baik. Kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, Ahlus Sunnah, mereka itu mudah untuk dipertemukan, dipersaudarakan, lunak, gampang, dan sulit untuk dipisahkan. Tidak semudah itu. Dengan sekian usaha, sekian ini, dia berusaha menjaga saudaranya, karena ini kenikmatan besar yang Allah berikan. Sementara ahlul bid'ah, mereka itu sulit untuk dipersaudarakan. Sebaliknya, untuk bisa ditemukan itu berat.
harus melalui ini, melalui itu, cara ini, cara itu. Berat sekali, kaku, alot. Kalaupun bisa setelah melewati ini dan itu, bisa dipertemukan, bisa dipersaudarakan, gampang sekali putusnya. Hanya karena sebab-sebab yang sepele dan kecil, hanya karena urusan yang ringan dan tidak berarti, hanya karena salah ucap, salah berbuat, salah begini, sudah hancur sudah hubungan yang pernah terjalin dengan baik. Makanya kemudian para ulama sunnah mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam persaudaraan karena Allah, hak-hak mereka yang harus kita jaga dan kita tunaikan kepada mereka. Karena bagi seorang mukmin merupakan fadilah tersendiri, keutamaan besar ketika dia itu ya'laf wa yu'laf, mudah untuk dekat bersaudara dengan orang lain, mudah untuk didekati dan disaudarai. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin itu lunak, ulfah, mudah dalam bermuamalah, berhubungan dengan yang lain, dan mudah orang untuk dekat dan berhubungan dengannya. Atau di lafaz lain Rasulullah sebutkan al-mu'min ma'lafah. Mukmin itu tempatnya ulfah, tempatnya persaudaraan, kelemah lembutan. Artinya orang yang melihat dia, sekali saja bertemu dengannya, melihat akhlak, tutur kata, sikap, perbuatannya, orang mudah untuk kemudian bersaudara dengan baik dengannya. Maka di antara hak-hak tersebut, yang pertama, dan ini yang terpenting tentunya, agar ketika dia mencintai saudaranya, tidak dia cintai mereka kecuali karena Allah semata, ikhlas karenanya, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Dan Allah Maha tahu yang tersimpan di dalam dada hambanya. Di dalam hadis yang ma'ruf, Rasulullah sebutkan salatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara jika ada pada seseorang dia akan dapati manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya ketika lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak dia cintai melainkan karena Allah semata, ikhlas. Wa an yakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar.
dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, seperti dia benci untuk dilempar ke dalam api. Asyahid dalam hadis, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia cintai seseorang karena Allah semata, dengannya dia merasakan manisnya iman, sehingga hubungan yang ada antara dia dan saudaranya hubungan keikhlasan kepada Allah, penunaian ibadah. Dia beribadah kepada Allah dengan bersaudara dengan mukmin yang lain, mencintai dia karena Allah. Berarti ini realisasi dari tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seseorang menginginkan sesuatu, ada tendensi tertentu yang dia inginkan selain Allah, dari keinginan-keinginan duniawi, maka dia telah menipu dan berkhianat. Dalam qalbunya ada sesuatu yang dia harapkan dari saudaranya ini, bukan karena Allah, bukan karena tauhid, tetapi memang ada tujuan-tujuan tertentu. Entah apa itu, sekian banyak macamnya tentunya. Dia menginginkan maslahat tertentu, dia inginkan buah hasil dari kedekatan dengan fulan dan alan, sesuatu untuk kepentingan pribadinya, untuk kemaslahatan dunianya, dan itu merusak hubungan persaudaraan, akan mudah hancur, wal'iyadzubillah, mudah berantakan ketika sudah bukan karena Allah. Makanya para ulama sebutkan, bukti kalau kamu itu mencintai orang karena Allah, tidak bertambah cintamu padanya karena kebaikan-kebaikan orang tersebut. Tidak bertambah. Karena kalau dengan kebaikan orang tersebut semakin kamu cinta padanya, berarti ada keinginan yang kamu inginkan darinya. Semakin itu bertambah, semakin kamu cinta padanya. Berarti persaudaraan kamu karena itu. Maslahat-maslahat duniawi. Mungkin dia membantu kamu atau apa, jasa ini itu. Dengan mendapat itu, kamunya semakin senang, semakin dekat, semakin bersaudara dengannya. Nanti pada suatu saat berbalik, mungkin dia membelokkan bantuan itu kepada yang lain atau ini, tidak berikan kepada kamu, buyar sudah. Tidak ada persaudaraan, tidak ada cinta. Karena itu yang kamu inginkan. Tetapi salah satu tanda orang itu ikhlas dalam persaudaraannya, tidak bertambah kecintaannya karena kebaikan orang yang dia cintai kepadanya. Yang kedua, agar seorang mukmin memberi bantuan kepada saudaranya, baik dengan harta yang dia miliki
atau dengan jiwa dan tenaganya. Dan orang berbeda-beda sesuai tingkatan dan kapasitas masing-masing. Yang satu memberi kepedulian kepada yang lain, Allah ketika menyebutkan tentang muhajirin dan ansar, ketika Allah puji kaum ansar, Allah sebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih memprioritaskan muhajirin ketimbang kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka sendiri dalam keadaan sangat memerlukannya. Dia sendiri butuh, tetapi demi saudaranya, karena orang yang dia cintai, dia lebih mengutamakan mereka. Ini tentu semakin mempererat, menjaga persaudaraan itu, cinta karena Allah. Bahkan para ulama sebutkan, tanpa ini tidak ada arti persaudaraan. Apa gunanya kalau tidak ada saling membantu, saling mengisi, saling ta'awun? Persaudaraan karena Allah menuntut untuk masing-masing memberi perhatian sesuai kapasitas kamu, tidak harus dengan harta, kecuali kalau memang itu yang kamu mampu, memang kamu punya kelebihan rezeki ini itu, dengan tenaga. Intinya adalah perhatian kamu kepada saudaramu. Dia butuh apa, fulan butuh ini, yang ini sakit, mungkin dia karena kurang ekonominya butuh bantuan dana ketika itu. Nggak harus dari kocek kamu sendiri, mungkin kamu kurang atau pas-pasan, tapi kepedulian kamu ajak yang lain. Ikhwan, saudara kita fulan sedang operasi misalnya, sakit, ayo kita patungan, kumpulkan. Kamu yang berinisiatif, kamu yang mengingatkan yang lain. Perhatian ini yang lebih bernilai. Kamu gak tinggal diam, bukan aco tak aco, terserah. Tidak ada sesuatu yang kamu berikan untuk saudara kamu. Apa artinya persaudaraan dengan itu? Mungkin fulan yang lain butuh dana untuk pekerjaan dia, karena dia belum punya pekerjaan tetap yang baik, ini itu. Kamu menjadi beban pikiran kamu. Apa ini fulan ini miskin, dia punya anak, dia punya istri, begini, belum ada pekerjaannya, apa yang bisa sekiranya kamu tanya sana, kamu kumpulkan ini. Hasil perhatian. Itu yang dituntut dari persaudaraan karena Allah. Di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW sebutkan, man aqrada akhahu marratain fahuwa qas-sadaqati alaih. Yang memberi pinjaman 2 kali kepada saudaranya, maka itu seperti sedekah kepadanya, seperti orang bersedekah, padahal kamu gak bersedekah, ngutangi. Hutang kan dibayar, kalau sedekah kan sudah kamu lepas, dibayar. Tapi karena sampai 2 kali kamu mengutangi, seperti sedekah maknanya, karena perhatian kamu. Fulan dia butuh memang kali ini, kamu hutangi sesuai kemampuan kamu. Atau di kali yang lain, subhanallah, dia apa misalnya anaknya sakit atau masuk sekolah atau apa, butuh ini itu, kontrak rumah atau apalah,
sampai 2 kali bahkan lebih kamu mengutangi dia seperti sedekah, padahal dikembalikan uang itu padamu, tapi pahala sudah ditulis untukmu seperti orang bersedekah. Kenapa? Kepedulian. Bukan nilai nominal yang dilihat, bukan materi, tetapi kepedulian kamu kepada saudaramu ini, perhatian kamu terhadap nasibnya. Bahkan yang seharusnya pemberian itu diberikan kepada mereka tanpa mereka meminta. Orang kan beda-beda. Gak semua orang bisa menyampaikan hajatnya. Ada yang malu, minder, harga diri, malu, berat dia untuk, padahal butuh sekali dia. Berat untuk datang padamu menyatakan, afwan ya akhi, ana betul-betul butuh uang kali ini untuk biaya ini, untuk ini itu. Enggak semua orang bisa begitu, mungkin ada 1-2. Yang lain malu ini. Dari saudara-saudaranya yang lain dituntut untuk proaktif. Jangan nunggu didatangi, kamu yang harus mulai. Kamu lebih tahulah kondisi saudara kamu yang ada di sekitarmu. Mana fulan ini, tidak pernah kelihatan. Kenapa fulan ini? Anaknya bagaimana? Ini, kamu peduli. Kamu tanya, kenapa anak kamu? Kenapa keluarga kamu? Ini, itu. Bagaimana pekerjaan kamu? Kadang orang menutup-nutupi, tapi kamu paham. Seperti disebutkan al-labib bil isyarati yafhamu wal abdu la yafhamu illa bil asa. Orang merdeka itu dengan isyarat paham sudah. Nggak perlu harus vulgar dikatakan saya butuh uang. Tanpa dikatakan itu, dengan isyarat dia sudah mengerti. Saudaranya pun pemalu, masya Allah, jaga harga dirinya. Kenapa kamu? Yes, alhamdulillah kebetulan sudah paham kan kamu dengan bahasa semacam ini. Misalnya seperti itu. Kalau budak, dia nggak paham kecuali harus dengan cambuk, dicambuk ceper baru mengerti. Oh, disuruh ini berarti saya. Orang merdeka dengan isyarat pun sudah mengerti, paham. Dan tadi proaktif ini yang dimaukan. Jangan berpangku tangan, jangan menunggu. Ya kalau datang, dia nggak ngomong, lah nggak ngabari kita nggak tahu. Kalau datangnya kita usahakan, kita bantu. Jangan. Tidak semua orang sama, barakallahu fiik. Saudara kamu sangat malu, punya harga diri. Aib bagi dia untuk mengutarakan itu padamu, sangat malu dia. Padahal kondisinya sangat luar biasa, butuh bantuan. Proaktiflah. Datangi, tanya, apa yang bisa kami bantu, ini, itu. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama kita, rahimahumullah. Dalam keadaan bahkan tanpa tahu orang yang dibantu, tidak mengerti. Syekhul Islam disebutkan rahimahullah, tiap malam sering beliau bawa tepung, beliau bawa ini, minyak samin, madu, diberikan ke rumahnya fulan, kadang orang-orang tua, tanpa mereka tahu siapa yang memberi ini. Seperti tadi, orang kan macam-macam, malu. Dia nggak enak, ya Allah, hancur perasaannya dibantu ini. Kadang nggak perlu harus tahu siapa yang membantu. Kamu berikan bantuan itu padanya. Proaktif. Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah rahmatan wasi'ah, rahimahullah, suri toladan bagi kita semua. Tidak ada yang tahu. Bahkan keluarganya, anak-anaknya pun gak ada yang tahu, kecuali setelah meninggal beliau, utangnya banyak.
yang kemudian ditutupi oleh pemerintah. Kalau di cover, semua yang punya hak hutang itu dibayar oleh pemerintah Saudi. Bukan untuk beliau pribadi, ngutangi sekian orang. Walau ada yang tahu, fulan sakit, fulan ini, fulan butuh bangun masjid, mereka menganggap bin Bas, mufti, hartanya. Walau tahu kondisi seperti apa beliau. Beliaunya karim, orang yang sangat mulia. Bantu sana, bantu ini, kadang beliau berhutang ini itu. Dianggap mungkin untuk kebutuhan keluarganya atau apa. Nggak ada yang tahu. Khobar khair. Numpuk sekian banyak. Dan tentunya beliau catat sehingga ketahuan, artinya tidak tersia-siakan hak orang. Rahimahullah. Itu hak persaudaraan. Seperti tadi barakallahu fiik, inti yang diinginkan adalah kepedulian kita. Jangan acuh. Nggak benar uzur kamu mengatakan dia nggak bilang, nggak terus terang ke kita, nggak ini. Ya akhi, hak persaudaraan karena Allah harus kamu tunaikan. Bantu saudaramu itu, berikan perhatian padanya. Dan itulah makna al-jud. Karom, pemurah, mulia, derma, itu memberi ya diminta. Ya baik sih, baik tentunya. Jika orang minta bantuan kamu beri. Tapi lebih dari itu, al-jud, memberi sebelum diminta. Dan itu menuntut tafakudul ahwal. Kamu yang turun lapangan istilahnya, kamu perhatikan. Dan itu yang masyayikh kita terangkan tentang para ulama kita. Mereka ulama-ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahumullah, yang telah meninggal. Tanya satu persatu, mana fulan? Di murid-muridnya, kenapa fulan gak ada? Kenapa fulan gak hadir? Fulan di mana? Kenapa sakit ini itu? Didatangi, ditanya, dibantu. Di riwayat biografi Abdullah bin Mubarak rahimahullah disebutkan beliau sering mendatangi suatu desa, namanya apa begitu saya lupa, untuk menyampaikan ilmu di situ, hadis. Dan setiap kali beliau selalu lihat seorang anak muda di majelisnya. Sampai pada suatu saat kok nggak dilihat oleh Ibnu Mubarak, mana anak ini? Ditanya oleh Ibnu Mubarak, mana fulan? Kata mereka sedang di penjara. Kenapa? Terlilit hutang yang nggak bisa bayar. Maka Ibnu Mubarak rahimahullah termasuk orang kaya, punya harta. Walhasil dibayarkan hutang itu kepada si pemilik harta dan dipesani jangan katakan ini dari Ibnu Mubarak. Pesan muhim, hutangmu sudah terbayar. Dikeluarkan fulan dari penjara. Kemudian dia lari mengejar mencari Ibnu Mubarak. Ditanya oleh Ibnu Mubarak, dari mana kamu? Selama nggak kelihatan ini. Aku di penjara. Karena apa? Lihat adabnya. Karena utang piutang ini, tapi alhamdulillah ada orang baik membantu saya, ditutupi, dibayarkan, jazakallahu khair, gini. Walau dia tahu kalau Ibnu Mubarak lah yang membantu dia. Rahimahullahu ta'ala. Yang semacam ini barakallahu fikum yang diperlukan dalam persaudaraan karena Allah. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mathalul mu'minin
fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil huma was sahr. Permisalan mukminin dalam solidaritas mereka, kasih sayang di antara mereka, seperti jasad yang satu. Jika bagian satu dari tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan demam, tidak tidur, peduli kepada yang lainnya. Dan dengan upaya semacam ini, seorang mukmin telah berusaha menepis sifat tercela pada dirinya, yaitu syuh. Firman Allah, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang yang dilindungi dari syuh, kikir atau pelit, tidak peduli pada yang lain, dilindungi itu dari dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan falah, yaitu segala kebaikan yang dia inginkan dan diselamatkan dari segala kejelekan yang dia takuti, itu muflihun. Nas'alullah min fadlih. Dan itu beraneka ragam bentuk dan macamnya, bisa dengan perhatian langsung dari dirinya, atau dia tunjukkan kepada seseorang, fulan itu Masya Allah dia mudah orangnya, pemurah, begini-begini. Atau dia sebutkan, kalaupun dia nggak mampu bantu, orang yang dia tahu berkompeten untuk itu, fulan begini, tolong dibantu, diperhatikan, ini itu sudah merupakan usaha. Kamu peduli, layaknya itu pada diri kamu sendiri. Ya, apa kita kalau nasallallahu al-afiyah, misalnya keluarga kita, anak atau apa sedang di rumah sakit, kan pikiran sumpek, bagaimana ini bisa selesai, bagaimana bisa terbayar, ini itu yang seharusnya ada pada saudara kita pula. Kita sibuk memikirkannya. Atau waktu yang kamu berikan untuk dia, untuk kepentingan dan hajat dia, kamu perbantukan waktumu. Sekian banyak bentuknya. Di dalam riwayat disebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang dalam hajat saudaranya, maka Allah akan selalu membantu hajatnya. Di hadis lain Rasulullah sebutkan, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudara-saudaranya. Itu yang disebutkan dari para a'immah seperti Imam Rabi' ibnu Khuzaim rahimahullah, serupa dengan Syekhul Islam, disebutkan sering membantu saudaranya, saudara-saudara karena Allah, bukan saudara keluarga. Tanpa mereka tahu, tiba-tiba sudah beliau kirim di situ malam hari
sembako istilahnya, apa yang diperlukan. Nah, begitulah seharusnya seorang mukmin di dalam menjaga hak persaudaraan, di dalam memberi perhatian dan kepedulian kepada saudara yang dia cintai karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia itu memang ada yang Rasulullah sebutkan, tuba liman kana miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailun liman kana miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Bahagialah seorang hamba yang dia itu kunci bagi kebaikan, gembok bagi kejelekan. Celakalah seorang hamba yang dia kunci bagi kejelekan, gembok bagi kebaikan. Kebaikan dan kejelekan itu khazain, Rasulullah sebutkan di riwayat Tabrani di hadis Sahal bin Sa'ad, seperti barang yang disimpan di gudang. Maka ada orang yang Allah jadikan dia ini kuncinya, pembuka. Dengan dia terbuka pintu gerbang gudang ini dari kebaikan, sehingga yang ada adalah kebaikan tersebar merata. Jika dia dilihat, orang melihat kebaikan. Jika dia datang bersamanya kebaikan. Saudaranya mendapat banyak kebaikan darinya, dia kuncinya. Sudah terbuka ini kebaikan, mengalir ke sana kemari karena dia sebagai kuncinya. Adapun kejelekan, dia sebagai gemboknya, dia tutup rapat-rapat, sehingga orang selamat dari kejelekan, terhindar dari madarat. Dia yang menggembok, tutup rapat-rapat. Ada yang sebaliknya. Hal itu demikian kata Imam Manawi rahimahullah, karena orang semacam ini yang dia pikirkan, yang dia simpan dalam kolbunya adalah kebaikan. Itu yang menyibukkan dia, itu yang ada dalam pikirannya, kebaikan selalu. Sehingga selalu dia mikirkan itu, bagaimana fulan, kebaikan yang dia inginkan untuk mereka. Makanya jika dia datang, jika dia dilihat, jika dia berada, maka yang ada adalah kebaikan. Orang mendapati kebaikan darinya dan selamat dari berbagai kejelekan. Pintu kebaikan, kunci kebaikan, bahagialah seorang hamba yang demikian. Saudaranya mendapat manfaat dengan dia, mendapat manfaat dengan kehadirannya, dan betul-betul kehilangan jika dia tidak ada atau gaib, misalnya kemana begitu. Mereka merasa kehilangan sekali, sayang sekali, karena dengan itu terhambat sekian kebaikan. Walhasil itu hak yang kedua dari hak persaudaraan karena Allah.
Hak yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah hifdzul a'rad, menjaga kehormatan, menjaga nama baik dan kehormatan saudaramu. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakrah dalam khutbah Hajjatul Wada', Rasulullah SAW sebutkan di Arafah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian haram. Tidak boleh kalian sentuh, tidak boleh kalian ambil tanpa haknya, tidak boleh kalian rusak. Kalau itu secara umum antara muslim dengan muslim haram, terlebih-lebih lagi kalau itu hubungan khusus, ada persaudaraan, ada cinta karena Allah, tuntutannya tentunya lebih menjaga kehormatan saudara yang kamu cintai karena Allah. Menjaga kehormatan ini terbukti dalam beberapa bentuk yang nyata, antara lain kamu diam dengan tidak menyebutkan aib-aib saudaramu itu. Dengan kamu diam, tidak membongkar aib-aib saudaramu. Disebutkan demikian karena yang namanya persahabatan, persaudaraan, hubungan khusus, ada kedekatan lebih. Namanya kedekatan lebih, tentunya dengan itu kamu tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Mau kamu jalan bareng, dalam dakwah bersama, dalam ini itu safar, dalam ini, akhirnya kan terlihat seluruhnya, tampak. Kalau dari kejauhan, kamu dengan fulan di daerah lain, ini gak ada hubungan khusus, artinya teman, saudara, tapi gak ada hubungan khusus, gak ada gesekan. Sementara dengan ini saudara sekota, teman kamu karena Allah yang kamu cintai, selalu beriringan kamu. Akhirnya kamu tahu, dia pun tahu isi jeroanmu, tabiatmu, sifatmu, akhlakmu, kebiasaan-kebiasaan atau yang serupa dengan itu. Yang terkadang itu jelek. Jelek dalam artian tidak kamu senangi. Oh begini, oh begitu. Karena kedekatan. Makanya tuntutannya untuk kamu menjaga nama baik dan kehormatan saudaramu itu. Tutup aibnya. Mungkin dia mengucapkan sesuatu karena mungkin guyon,
ceprot keluar dari lisannya sesuatu yang buat kamu jengkel, atau amalan sesuatu dia perbuat tanpa sadar, tanpa ini, karena hukum kedekatan antara kamu dan dia. Dan memang namanya persaudaraan wajar kalau demikian. Makanya para ulama sebutkan akhuka man la tatakallafu lah. Hakikat saudaramu itu yang karena Allah, orang yang kamu gak takalluf kepadanya. Takalluf itu mempersulit diri, membebani diri. Artinya begini, kalau kamu bersama orang yang betul-betul saudara kamu, itu yang kamu lepas bersama dia, gak ada jarak atau sesuatu yang kamu khawatirkan. Kamu lepas apa adanya sudah, enteng gitu. Bukan berarti kemudian boleh melakukan, mengucapkan segala sesuatu, bukan. Tetapi enak gitu loh, gampangan sudah. Namanya persaudaraan, ini itu. Ngomong dalam pembicaraan, dalam perbuatan kamu lakukan ini itu. Tapi orang yang kemudian kamu serba khawatir nanti, ngomong serba diatur, direm ini, nggak lepas kamu bersama dia, nggak bebas. Dalam berbuat kamu juga hati-hati, khawatir kejahatan dia nanti, omonganmu akan dipegang, akan disebarluaskan, perbuatanmu akan diekspos, akan begini. Itu bukan saudaramu berarti. Yang kamu serba ketakutan, yang kamu serba was-was, serba ini, berarti bukan saudara kamu. Saudara kamu yang kamu lepas, karena kamu amanat kepada dia, bisa kamu percaya. Kalaupun terjadi sesuatu yang namanya manusia, ada kekurangannya, ada ini, kamu tidak khawatir karena dia menjaga aib kamu. Itulah teman, persaudaraan karena Allah. Sehingga dia, seorang saudara itu seharusnya amin, terpercaya. Kamu pun sebagai saudara dia harus terpercaya. Dari apa yang kamu lihat, mungkin dia perbuat ini itu, dari apa yang kamu dengar, dari yang dia ucapkan, dari apa yang kamu ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain, betul-betul kamu bisa diandalkan, dipercaya, aman rahasia dia, terjaga. Makanya sampai sebagian ulama karena kecewa melihat banyaknya orang di masa dia yang tidak bisa lagi diberi kepercayaan, amanat. Kamu beri kebaikan, kamu bantu, kamu ini, tapi giliran dia tahu sesuatu darimu, dia sebarluaskan. Fulan ternyata begini, fulan berkata begitu, fulan tidak dijaga kehormatannya, aibnya, karena begitu kecewanya sampai beliau tulis kitabnya Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Maaf, disebutkan dalam judul itu, anjing lebih afdol dari orang yang menggunakan pakaian. Anjing ini oleh tuannya dikasih makan, dikasih minum, dikasih ini, bikin ke rumah hangat. Tahu majikannya baik kepada dia, si anjing pun nurut.
dan kepalanya diberikan di kaki majikannya, membalas kebaikan karena majikannya memberi kebaikan pada dia. Itu anjing, binatang. Nah, sementara yang berpakaian ini maksudnya manusia, ya seperti itu. Kadang mereka kamu beri kebaikan, kamu bantu, kamu ini, atau dia memberi kebaikan padamu, membantu kamu. Giliran tahu sesuatu tadi karena ada hubungan dekat, udah dia balas kebaikan itu dengan kejelekan. Kamunya merasa bangga, merasa senang tahu apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Orang kan tidak tahu fulan ini seperti apa. Kamu yang paling tahu. Oh, fulan itu ternyata begini, ternyata dia begini, begitu. Masa dia ngomong begini, masa dia berbuat begini. Semua ini bertentangan dengan hak persaudaraan yang menuntut menjaga aib dia, aib-aib pribadinya. Yang kedua, tampak penjagaan kehormatan ini dengan kamu tidak boleh memperbanyak atau mempertajam pertanyaan kepada dia tentang sesuatu yang tidak dia sampaikan padamu. Kalau dia yang lebih mengerti, kalau memang permasalahan ini dia butuh arahan dari kamu, butuh musyawarah dengan kamu, tanpa kamu minta, dia yang datang. Anak ada keperluan ini, mau ini itu, mungkin apa, bagaimana menurutmu, ada Hafiz, kamu punya masukan, kamu punya pendapat, bagaimana ini. Kamu diajak sharing, diajak diskusi bagaimana enaknya. Tapi ketika mungkin ada sesuatu lain yang Allah alam apa pertimbangan dia, yang jelas dia nggak melibatkan kamu, kamunya jangan tersinggung. Sebagian orang sensitifnya lebih. Kenapa saya nggak dilibatkan? Kenapa dia nggak bilang ke saya? Kenapa fulan yang dia ajak? Kenapa? Lalu kemudian dia pertajam pertanyaan-pertanyaan pada saudaranya dari sesuatu yang tidak dikabarkan padanya. Misalnya, kamu lihat dia, saudaramu ini di tempat mana, begitu, masjid atau apa misalnya. Kemarin kayaknya anak ngelihat kamu, antum di sana. Oh iya, kebetulan ada urusan. Urusan apa? Sudah 2 pertanyaanmu. Urusan apa? Nggak ya, ada urusan misalnya apa, ada keperluan sama fulan. Siapa fulan itu? Nah, itu teman saya lama gini, bisnis atau apa, misalnya dagang apa? Ya akhi, kamu bukan intel. Ngapain kamu interogasi saudaramu? Khalas, sebetulnya dari awal kamu sudah paham orang yang merdeka, ngerti dengan isyarat. Dia sudah menutupi. Ya ada urusan. Ya sudah, nggak usah kamu tanya urusan apa. Dan bukan wewenang kamu untuk kamu tahu. Nggak harus kamu tahu urusan apa itu. Ada perlu apa kamu ke sana? Loh, sepertinya kemarin kamu sama fulan boncengan, iya. Kemana? Apa urusanmu kemana itu? Dia mau ke langit, mau ke dalam bumi, apa urusanmu? Kemana? Bukan urusanmu. Nggak boleh. Fudul yang semacam itu, pertanyaan yang fudul, nggak baik, dan pertanda kalau kamu tidak menjaga hak persaudaraan. Kalau kamu mengerti hak persaudaraan, udah kamu tutup. Kalau perlu nggak usah kamu tanya. Mungkin kamu lihat dia dan dia tidak melihat kamu ketika itu. Kamu khobar khair, diam saja. Nggak perlu. Kemarin anak lihat kamu di sana ya, atau bersama fulan ya. Nggak perlu. Kholas, kamu tutup. Kamu nggak dilibatkan. Ngapain kamu kemudian memaksa diri ingin tahu ini itu? Aib.
jelek yang semacam ini, dia akhirnya nggak enak, hubungannya dengan kamu akan mulai renggang. Ternyata fulan seperti ini kualitasnya, nggak bisa diandalkan, tidak bisa diberi amanat, tidak menjaga nama baik dan kehormatan saudaranya. Ini bukti yang kedua orang itu menjaga kehormatan saudaranya. Nah, dengan demikian seorang mukmin hendaknya mengingat selalu apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak berguna baginya, nggak ada manfaatnya bagi dia. Itu dari kebaikan Islam seseorang. Khalas, nggak ada gunanya kamu tahu dia kemana, ada urusan apa, bersama siapa, apa perlunya buat kamu? Manfaatnya apa buat kamu? Sekedar ingin tahu karena ini sudah kamu harus tahu segala sesuatu dari temanmu ini. Bukan begitu persaudaraan. Mungkin ada rahasia atau sesuatu yang dia tidak ingin semua orang tahu. Urusan duniawi, urusan apa misalnya. Khalas, kamu pun membantu menjaga rahasia dia. Nggak perlu kemudian kamu tanya, nggak perlu kemudian kamu atau lewat orang yang bersama dia, kebetulan kamu lihat kemarin kamu sama fulan ya, kemana? Ada perlu apa? Apa hajatnya? Ngapain? Ini itu. Jelek. Dan pertanda orangnya tidak menjaga amanat yang diberikan padanya. Yang ketiga, bentuk orang itu menjaga kehormatan saudaranya berhubungan dengan yang kedua, dia menjaga rahasia saudaranya. Rahasia yang diungkapkannya padamu. Kamu dijadikan teman curhat, mungkin urusan dengan istrinya misalnya, dia sumpah, dia sudah mentok, nah, kuat sudah misalnya, dia perlu curhat. Kamu yang dijadikan teman curhat, Sofia, istri ana begini, begini yang apa, bagaimana ahsannya, bagaimana enaknya begini, kamu punya pengalaman, atau mungkin tentang anaknya atau tentang apanya lah, rahasia yang nggak semua orang akan dia sampaikan. Itu aib, kejelekan. Hanya karena dia percaya kepada kamu sebagai teman dekatnya, persaudaraan karena Allah, dia mau sampaikan itu untuk mendapat bimbingan atau nasihat, musyawarah yang baik darimu, dan kewajiban kamu menjaga rahasia itu. Dengan itu, tuntutan persaudaraan karena Allah untuk rahasia itu dijaga darinya. Di Sunan Abu Dawud Rasulullah sebutkan, ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula bi hadits tsumma tafata anhu fahiya amanah. Seseorang jika menyampaikan sesuatu omongan pada temannya, lalu dia menoleh, maka itu amanat. Artinya menoleh, dia tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Setelah disampaikan, dia lihat nggak ada orang lain. Artinya itu sudah amanat, sudah isyarat dari dia nggak ingin ada orang lain yang tahu. Maka itu amanat bagimu, jaga. Haram untuk kamu sebarluaskan kepada yang lain. Itu menjaga kehormatan dia. Kadang
seseorang menyampaikan itu karena merasa tahu rahasia orang ini yang tidak diketahui oleh yang lain, bangga, senang, merasa tahu yang tidak diketahui oleh banyakkan orang. Fulan itu begini ternyata, sama istrinya begini misalnya, atau anaknya, keluarganya begini, bisnisnya ternyata begini. Tahu dari mana kamu? Lu, dia bicara langsung sama saya, langsung dia sendiri yang menceritakan ke saya. Dia ceritakan ke anak ini gini, bangga dia. Tapi jangan sampaikan ke orang lain loh. Jangan kamu bicarakan ke siapa-siapa, ini cuma kamu ini. Yang ini, yang ketiga ini juga nyampaikan yang lain, ini saya dengar dari Fulan. Fulan ini langsung diajak bicara oleh Fulan, ternyata begini. Nah, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Ini cuma kamu yang saya tahu. Kata penyair, kullu sirrin jawazal itsnain fa huwa bi nafsin wa taksiril hadithi qaminu. Kalau sudah lebih dari 2 orang bukan rahasia sudah namanya. Sudah bukan rahasia kalau sudah lebih dari 2 orang tahu. Atau biasanya orang dijadikan pengantar tidur sama istrinya. Lah iya, sambil mau tidur ini sama istrinya. Fulan tadi cerita ke saya, cerita ke anak, katanya dia begini, istrinya itu katanya begini, begini. Masa, kata istrinya? Iya, ya begini. Terang-terangan dia curhat ke saya, katanya begini. Wah, ini hamba Allah, masya Allah, perempuan. Besok pagi sudah ketemu sama ummahat lain. Suami saya langsung dengar dari Fulan tadi malam cerita, kalau Fulan itu begini dengan istrinya. Sak kota sudah beritanya. Bukan itu penjagaan kehormatan saudaramu. Sudah kamu tutupi, harta istrimu pun tidak boleh tahu. Khusus kamu. Kalau bukan karena kedekatan, kalau bukan karena amanat, dia pun gak akan mau menyebutkan itu padamu. Aib keluarga dia, aib pribadinya. Jaga kehormatan dia, rahasiakan, tutup. Amanat. Dan khianat terbesar ketika orang merusak amanat yang dipercayakan padanya. Orang ini dengan segenap hatinya memberikan amanat padamu, percaya kepada kamu, rahasia-rahasia pentingnya disampaikan padamu. Amanat yang dia percayakan kamu rusak, kamu khianati, kamu sampaikan kepada orang lain. Dan ini tentunya sangat merusak hubungan dan persaudaraan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la tahassasu wa la tajassasu wa la taqata'u wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian tahassus, jangan kalian tajassus, jangan saling memutus, jangan saling ingin menghantam dari belakang, menginginkan kejelekan bagi saudaramu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tahassasu, tajassasu, para ulama sebutkan bedanya. Tajassus itu dengan mata, tahassus hak itu dengan informasi. Artinya kamu sengaja mencari. Tajassus mencari dengan mata. Maksudnya kamu lihat, kamu amati, kemana Fulan itu, ngapain dia, bersama siapa, ada urusan apa. Kamu intai terus dengan matamu. Atau tahassus dengan informasi, kamu tanya, Fulan kemana, bersama siapa, ada perlu apa, begini, ada urusan apa. Haram kedua-duanya. Makanya sesuatu yang
kamu tidak ketahui dari saudaramu, ihmadillah, bersyukurlah kepada Allah, karena yang kamu tahu dari dia kebaikan. Khalas, hukumi dia sebagai orang baik sebatas yang kamu tahu, tanpa memperdalam, tanpa meneliti sedemikian rupa. Ya kamu tahu dia ahlul khair, ya sudah, anggap dia sebagai orang baik, hukumi dia sebagai orang baik, karena lebih dari itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ahmadillah, sebatas yang kamu dengar, sebatas yang kamu tahu, sebatas yang kamu lihat, ini orang-orang baik, ya sudah, saudaramu karena Allah. Itu hak yang ketiga dari hak-hak persaudaraan karena Allah. Hak yang keempat adalah untuk kamu jauhkan sejauh-jauhnya saudara kamu dari suudzon, prasangka jelek, dan itu bertentangan dengan persaudaraan dan konsekuensinya. Allah sendiri sebutkan dalam Hujurat 12, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, tercela, yang tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan qarina. Rasul pun mengingatkan, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari prasangka, karena itu omongan yang terdusta, kedustaan yang ada dalam qalbumu. Jika qalbumu berbicara pada dirimu sesuatu tentang saudaramu itu berdasarkan dugaan, berarti fulan begini-begini, kalau begitu dia begini-begini, kejelekan. Itu omongan terdusta yang disampaikan qalbumu padamu berdasarkan dugaan yang tidak berbukti sama sekali, tidak ada qarinahnya, tidak ada ininya. Hati-hati kalian, karena itu akan merusak hubungan cinta dan persaudaraan karena Allah. Makanya tuntutannya untuk kamu sebisa mungkin berhusnudzan, berbaik sangka pada saudaramu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar ibn al-Khattab, beliau katakan radhiyallahu an, la tadunnanna bi kalimah kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan kamu tergesa berburuk sangka karena kata yang keluar dari saudaramu terucap, sementara kamu bisa mengarahkan itu ke arah yang baik. Sementara kamu bisa mengarahkan pada arah yang baik, udah arahkan ke arah yang baik. Ya mungkin dia maksud begini, mungkin yang dia maukan ini, insyaallah dia enggak, mungkin dugaan kita enggak akan dia bermaksud jelek begini, mungkin salah ucap, mungkin salah berkata begini, terbukti dia masih baik, terbukti dia begini. Arahkan kepada kemungkinan terbaik. Kata Umar, jangan tergesa bersuudzon karena ucapan yang keluar dari lisan saudaramu, sementara kamu bisa mengarahkan kepada arah yang baik. Jika kalimat itu bersayap,
bisa diarahkan kepada yang baik. Demikian pula Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak sebutkan, al-mu'min yatlubul ma'adir. Sifat seorang mukmin itu selalu mencari uzur untuk saudaranya. Untuk mencari uzur bagi saudaranya. Hal itu para ulama sebutkan karena kondisi orang macam-macam, berbeda-beda. Kadang namanya orang senang, sedang plong, lapang dadanya. Kadang sedang sumpek, sedang sempit dadanya. Orang kalau sedang fikra, ada beban tersendiri di benaknya, di pikiran dia, kadang nggak terkontrol omongannya sudah. Karena bawaan gahar dan sempit dadanya, sakit hati misalnya, mungkin ada urusan di rumah tangganya, habis cekcok dengan istrinya misalnya, atau apalah. Orang beda-beda kondisinya. Dia pegel dalam keadaan dia nggak stabil, sehingga ketika terusik sedikit misalnya tentang apa gitu, tentang kamu, keluar kata-katanya. Bulan itu ya gitu, dia itu memang begini, ceprot keluar dari lisannya. Kalau di waktu lain, mungkin di waktu dia tenang, di waktu dia nggak akan dia katakan itu. Kamu yang ngasih udzur kepada dia, kondisi dia. Seperti kata Ibn Mubarak, mukmin itu mencari udzur untuk saudaranya selama itu memungkinkan. Berikan udzur padanya. Syaitan sangat berambisi main peluang itu dia permainkan. Dari satu kata mungkin terucap, itu yang didengung-dengungkan terus di telingamu, diulang-ulang karena satu kata cuman. Masa dia bilang begini pada kamu? Ayah, apa yang dia mau? Kok bisanya dia berkata begini? Gak biasa-biasanya. Apa yang dia maksud ini? Satu kata ini terus dipertajam oleh syaitan, dioroti terus. Berarti dia begini, berarti dia begini. Kemungkinan-kemungkinan jelek yang terus dia kembangkan tentang saudaranya. Mulailah retak hubungan, mulailah rusak persaudaraan, hanya karena satu kata syaitan pertajam. Bukan itu sifat seorang mukmin. Mukmin yatlubul ma'adir, memberi uzur kepada saudaranya. Makanya bahkan di kalangan para ulama usul misalnya, omongan itu dilihat dari konteksnya, apa yang sebelumnya, apa yang setelahnya. Tampak di situ kemana arah pembicaraan seorang. Kalau hanya sepotong saja diambil ya mungkin jelek memang. Kalau hanya itu yang kamu penggal, kamu ambil, sudah. Padahal kalau dilihat dari yang sebelumnya, dari sejarah dalam perkataan seorang, berpengaruh. Atau kadang redaksi yang berbeda. Orang berkata kemana, apa yang dia maukan, redaksinya entah kemana, berbeda jauh. Ketika Imam Malik ditanya tentang banyak pasukan di masa itu oleh Abul Abbas As-Saffah,
Khalifah pertama Abbasiyah, dia tidak akan mau terima atau tidak dia anggap sah baiat pasukan-pasukannya, gubernur-gubernurnya dan bawahannya semua, tidak dia anggap sah baiatnya pada dia kecuali dia harus mentalak istrinya. Berarti kan sungguh-sungguh betul-betul baiat kepada dia, serius, sampai mau mentalak istrinya demi baiatnya kepada khalifah. Bingung mereka, ketakutan. Ya, apa makna kita harus mentalak istri kita, masih kita cintai, masih hubungannya baik, hanya karena baiat kepada khalifah? Kalau nggak baiat nanti dituduh lawan, dituduh bermusuhan, menentang dia, karena masih awal masa-masa transisi dari Umayyah kepada Abbasiyah. Bingung mereka, tanya kepada Imam Malik, bagaimana? Kata Imam Malik, ini tolakul mukroh, tolak orang dalam keadaan terpaksa, nggak jatuh, nggak teranggap. Dalam keadaan terpaksa. Omongan atau jawaban Imam Malik ini disampaikan kepada Abul Abbas As-Saffah. Lihat redaksinya. Imam Malik menentang baiat kepadamu 180 derajat berbelok. Orang ada saja yang menginginkan kejelekan, orang-orang yang hasad, orang-orang yang ini. Padahal kalau seandainya diterangkan apa adanya dengan apa yang dibicarakan, kan tidak seperti itu, bahkan jauh. Kadang dia sampaikan dalam keadaan tenang, dalam bahasa yang landai, misalnya, ya fulan itu memang begini, ya kita maklumilah, kita harus lebih dewasa, kita misalnya, kita begini, kan landai. Giliran redaksi disampaikan kepada fulan yang dimaksud, misalnya, fulan tuh bilang memang kamu ini, lihat bahasanya beda. Dia menyampaikan dengan landai, disampaikan dengan bahasa seperti itu, fulan tuh kan memicu, memprovokasi orang ini untuk benci kepada dia. Padahal bukan itu cara penyampaiannya, dan dia nggak amanah. Oleh karena semua sebab-sebab itu, seorang mukmin hendaknya banyak memberi udzur kepada saudaranya. Arahkan ke arah yang terbaik dari perkataan-perkataan dia. Apalagi kalau kamu tahu dia itu ahlu sunnah, salafi sepertimu, bisa kamu arahkan kepada husnudzan, kamu arahkan kepada husnudzan padanya. Yang kita tahu manhaj orang ini baik, walak baroknya masih baik, akidahnya masih benar. Ya mungkin yang dia maksud begini, mungkin ini, mungkin salah dia dalam berkata, tidak bermaksud begitu. Ini masih dijaga kehormatannya. Syekh Rabi' hafizahullah pernah disampaikan kepada beliau tentang seorang syekh yang juga dari masyayikh sunnah, fulan. Si penyampai ini menyampaikan ke syekh, kepada Syekh Rabi, Syekh fulan, dia sebut namanya, itu bilang kalau antum begini, kejelekan. Rabi itu keras, terlalu berlebihan, begini, terus makna dengan itu. Saat dia bilang begini.
Lihat tarbiyah, sikap dan pendidikan yang dicontohkan oleh seorang ulama besar. Syekh jawab pada ini, wahai akhi, apa syaitan tidak punya pesuruh menyampaikan omongan jelek ini padaku kecuali kamu? Apa enggak ada pesuruh lain bagi syaitan kecuali kamu? Harus kamu yang nyampaikan omongan jelek ini. Ditutup celah, jalan sebab yang bisa merusak hubungan baik. Bukan kemudian dituruti, kemudian ditanggap. Masa dia katakan ini betul saya. Apa itu? Di mana? Mana buktinya? Wow, kurang ajar, begini. Bukan itu. Apa syaitan gak punya kacung kecuali kamu menyampaikan omongan ini? Harus kamu yang jadi jongosnya syaitan menyampaikan perkataan ini padaku. Begitu pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ketika gencar-gencarnya beliau membantah ahlul bid'ah seperti Salman Safar, salah seorang di majelis beliau kemudian menyampaikan, saya dengar sendiri wahai Syekh, kalau Salman Safar bicara tentang kamu, katanya begini, menjilat pemerintah, ini, itu. Kata Syekh, uskut. Syekh Aman Al-Jami rahimahullah, diam kamu. Apa aku tanya kamu bicara begini? Siapa yang tanya kamu? Siapa yang menyuruh kamu menyampaikan ini? Lihat tarbiyah dari seorang alim rahimahumullah. Uzur, walaupun dalam hal ini bukan uzur tetapi pendidikan. Salmannya jelas ahlul bid'ah, tetapi dalam sisi tarbiyah yang kita inginkan, bagaimana seorang alim mendidik murid-muridnya, mendidik kita semua. Tentunya mukmin kepada mukmin, apalagi sesama ahlus sunnah, lebih berhak untuk itu. Banyak-banyak memberikan udzur, agar tidak mudah bersuudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Kalau saja ini diamalkan, masya Allah, yastari wa yurih, dia sendiri tenang dan menenangkan banyak orang. Dia nggak sibuk dan tidak menyibukkan banyak orang. Dia sendiri tenang, tidak terusik dan tidak terganggu dirinya. Karena orang yang tidak tenang, orang yang selalu suudzon. Kenapa saya dibilang begini? Kenapa fulan berkata begitu? Kenapa dia perlakukan ini? Berarti dia begini. Dia sendiri nggak sibuk, nggak tenang, mungkin nggak bisa tidur karenanya. Terganggu. Dia sendiri jadi korbannya. Dan tidak menenangkan orang lain. Dia sibukkan orang dengan ini, dengan itu. Sesuatu yang tidak ada guna, tidak ada manfaat bagi mereka. Padahal sesuatu yang masih bisa diarahkan kepada yang terbaik, masih bisa diarahkan kepada kemungkinan baik, dugaan yang baik. Itu hak yang keempat. Kita skors untuk sholat. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad.